Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dandi Putra. Saya berasal dari PBJ UTI Jakarta. Di sini saya akan melaksanakan tugas satu di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Hari ini saya akan menjawab soal. Di sini saya setelah beberapa kasus perincahnya eh, menentukan output yang sudah ditentukan. Output jumlah penghasilan, kita dapat gaji golongan dan gaji lembur. Setiap golongan dan gaji lembur seperti soal berikut. Untuk gaji lemburnya ada jam lemburnya, di mana setiap jam lemburnya, setiap persennya gaji yang berbeda-beda. Ini jumlah penghasilkan golongan dan ini berikut tampilan episodenya. Saya mencoba lewat Word. Seperti biasa, kita memulai dari awal. Untuk projectnya kita berasal dari kata mulai. Tahap selanjutnya kita mulai deklarasi. Deklarasi ini sangat penting, jangan sampai untuk ketinggalan, dengan tujuan agar komputernya tidak menjadi bingung untuk memasukkan sebuah data, karena di data deklarasi itu ada data yang berbentuk integer dan GERD. Oke, sekarang kita deklarasikan string golongan. Di sini deklarasikan golongan string. Kenapa kita buat sebagai string? Karena golongan tersebut menyatikan atau mendeskripsikan A, B, dan C. Kemudian bukan berupa tidak memiliki nilai atau mendeskripsikan sebuah golongan. Untuk string golongan ini berupa simbol S atau T atau V dan lain sebagainya. Di Word-nya kita lihat deklarasikan sebagai jam lembur sebagai integer. Nah, di sini di port chart jam lembur integer. Karena di soal 1 2 3 4 itu kita anggap sebagai sebuah bilangan bulat, maka kita buat sebagai integer. Selanjutnya untuk gaji pokok, gaji lembur, dan total penghasilan kita anggap sebagai real. Deklarasikan gaji pokok, dan karena gaji pokok dan gaji lembur berupa uang atau berbentuk desimal atau uang, maka berbentuk real. Selanjutnya ada input golongan. Input golongan itu nanti tempat kita mengisi input golongan. Teman-teman di sini bisa mengisi golongan A, B, atau C. Ibaratnya jika ingin mengetahui gaji A, misalnya tulis A. Jika mengetahui gaji B, maka akan tulis B. Maka dari itu input golongan. Yaitu input selanjutnya input jam lembur. Jika ingin mengetahui jam lembur, jika mengetahui golongan A lemburnya 2 jam berapa, maka ditulis 2. Input ini perintah kepada komputer. Tahap selanjutnya yaitu kita kembali ke decisions, menentukan golongan. Karena tadi menentukan golongan, maka data golongan kita masukkan di tahap ini. Jika golongan A, maka gaji pokok reward adalah 5.
5 juta, maka di vouchernya itu golongan sama dengan petik tanda 2 A jika menyatakan pernyataan ini benar-benar golongan A. Tunggu sebentar, maka gaji pokoknya yaitu 5 juta. Jika bukan golongan A maka itu salah, maka kita lari ke golongan B. Jika tidak golongan B maka golongan adalah 6 juta. Jika benar itu golongan B maka pernyataan benar, alur panahnya itu ke bawah, gaji pokoknya 6 juta. Nah, jika salah golongan A, B atau C. Jika tidak golongan pokoknya itu 9.500.000. Catnya juga jika golongan C, jika bernilai benar maka gaji pokoknya 9.500.000. Jika bukan atau tidak maka di sini ada false, maka berhubung untuk sebentar, golongan itu ada data A dan B dan C, maka jika tidak otomatis menyalakan data. Maka pada visual chart jika tidak ada valid sebentar. Nah, maka kita tulis tidak valid, maka tidak terdata, maka tidak ada data yang tersimpan di dalam komputer. Nah, di sini ada input golongan. Golongan di sini ada 3 macam, A, B dan C. Nah, kita golongan D, otomatis sistem akan membaca teman-teman yang sudah tuliskan tadi, maka tidak ada menemukan data, maka outputnya tidak golongan tidak valid, maka tidak terdata. Oke, kita kembalikan terlebih dahulu. Setelah golongan sudah diketahui, maka kita akan menentukan gaji lembur. Gaji Cesius. Oke, kita zoom dulu sebentar. Sama seperti tadi, menentukan golongan, tapi kita menentukan jam lemburnya. Jika jam lemburnya 1, maka gaji lemburnya 0,30 gaji pokok. Nah, jika pernyataan ini benar maka bernilai true, gaji lemburnya 0,30 kali gaji pokok. Dan pada soal itu kan gaji lembur 1 jam 30%. Di sini kita tulis 0,30 karena komputer dan bahasa pemrograman itu tidak bisa membaca persen, maka kita ganti 0,30 dalam bentuk desimal. Dan untuk komanya kita ganti titik di sini, tidak bus ya. Kalau kita bisa pakai koma, maka perkaliannya kita ganti sebagai bintang. Dalam matematika itu dalam bentuk bintang, dalam bentuk perkalian. Jika tidak lembur 1 jam, misalnya lemburnya 2 jam, maka bernilai false, maka kita akan kembali ke decision selanjutnya.
yang lembur itu bernilai 2 jam, maka bernilai gaji lemburnya 0,32 plus gaji pokok. Jika bernilai salah, jika lembur 1 jam atau 2 jam, coba kita cek 3 jam. 3 jam misal, maka gaji lembur 0,34 kali gaji pokok. Jika lemburnya 3 jam bernilai true, maka gaji pokoknya sama dengan 0,34 kali gaji pokok. Jika bukan false, bukan 1, 2 jam atau 3 jam, maka kita cek terlebih dahulu 4 jam. Jika lemburnya 4 jam bernilai true, maka gaji lembur 0,36 kali gaji pokok. Di wordnya, jika tidak jam lemburnya 4 jam, maka gaji lemburnya 0,36 dikali gaji pokok. Jika bukan lembur sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, maka kita arah filenya mungkin kita diadakan lembur 5 jam atau lebih. Jika bernilai true, maka gaji lemburnya itu 0,38 kali gaji pokok. Maka di sini juga tertulis jika 5 jam maka atau lebih, maka akan gaji lemburnya 0,38 dikali gaji pokok. Jam 5-nya dinyatakan jika lemburnya 5 jam atau lebih dari 5 jam, baik itu 6 jam, 7 jam, ataupun seterusnya, maka gaji lemburnya, maka rumusnya akan tetap sama. Nah, bagaimana jika tetap false? Untuk false-nya itu dalam pernyataannya itu biasanya kan dari awal sudah ditanya apakah lemburnya 1 jam atau 2 jam atau 3 jam. Jika tidak 3 jam, 4 jam juga salah, 5 jam juga salah, atau lebih dari, maka true, tidak semua. Maka 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, maka gaji lemburnya itu persenannya sama. Jika keterangannya false, maka tidak lembur, maka tidak ada jam lembur. Maka dari situ, maka di sini false-nya itu setiap jamnya tidak lembur. Maka jam lemburnya itu 0. Tentukan gajinya itu. Dari awal kita udah ketahui gaji pokoknya, sudah tahu gaji lemburnya sudah ada, maka kita cari total penghasilannya di sini. Tahap selanjutnya total penghasilan, kita buat kotak prosel di sini. Total penghasilan itu didapat gaji pokok plus gaji lembur. Maka sistemnya itu otomatis komputer yang menghitung, maka output total penghasilan dan selesai. Maka programnya itu selesai dan outputnya berupa total penghasilan. Mungkin hanya itu jawaban diskusi yang bisa saya jawab, tugas 1 yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.